Oke, kita langsung share screen aja. Share screen. Oke, suara saya udah jelas. Di layar video Jelas juga Om, sudah jelas. jelas. Jelas ya? Jelas Om. Oke, Om. Oke, selamat datang di Balas Chat. Kali ini saya bakal demo dan presentasi Balas Chat WhatsApp dan Customer Service AI. Nah, pertama yang jelas, kalau yang belum tahu, apa itu Balas Chat? Nah, apa itu Balas Chat? Simpelnya balas chat itu seperti gambar dashboard yang Anda lihat ini. Fungsinya adalah dalam satu dashboard ini rekan-rekan bisa membalas, menerima dan membalas pesan dari berbagai channel. Jadi kita nyebutnya itu omni channel. Hanya satu dashboard kita bisa balas live chat, WhatsApp, Telegram, DM Instagram dan Facebook Messenger ya. Nah, jadi hanya cukup login di sini aja tanpa harus membuka aplikasi-aplikasi yang berkaitan. Oke, simpelnya hanya seperti itu saja. Nah, fungsi omni channel itu seperti ini. Oke, ini ada chat masuk. Kita lanjut dulu. Nanti recordnya juga saya sharing ya. Nah, jadi manfaatnya itu ya lebih ke manajemen customer ya, manajemen customer dan juga manajemen operasional bisnisnya. Jadi kalau CS harus share semua akun, mereka harus login di semua akun untuk membalas dan mengecek satu-satu chattingan ada yang masuk atau enggak. Itu bisa bikin lama, slow respon, kemudian juga bikin aksesnya jadi sulit. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya bakal memfokuskan pada satu channel yaitu WhatsApp. Jadi WhatsApp ini dia ada dua jenis. Nah, ini juga saya mau sekalian menginformasikan ke rekan-rekan tentang dua jenis WhatsApp ini. Yang pertama itu adalah WhatsApp Business API. Kalau di landing page saya nyebutnya sebagai WhatsApp Official. Nah, WhatsApp Official ini adalah sebuah layanan. Jadi ini ada link atau rekan-rekan bisa googling. Ini langsung dari metanya ya, dari Facebooknya. Dia menyediakan sebuah API atau endpoint atau sebuah layanan untuk WhatsApp yang bisa diakses dari aplikasi lain atau aplikasi luar. Nah, jadi untuk penjelasannya kita bisa baca ya dengan platform WhatsApp pelaku bisnis menengah. Nah, ini saya note di sini. Pelaku bisnis menengah hingga besar bisa berkomunikasi dengan pelanggan pada skala tertentu katanya. Nah, jadi sistemnya itu adalah mereka menyediakan sebuah API yang mana kalau rekan-rekan nanti untuk bisa membaca serta membalas WhatsApp-nya itu bukan via aplikasi yang terinstall seperti di handphone, tapi via layanan. Contohnya layanannya adalah balas chat. Balas chat itu bisa integrasi dengan WhatsApp di API. Kemudian kita bisa nyebutnya sebagai WhatsApp centang hijau ya atau centang biru. Nah, centang hijau atau centang biru karena dia official API dan dia bukan gratisan. Bukan gratisan seperti WhatsApp yang terinstall di handphone. Dia punya biaya. Biayanya itu per conversation. Jadi conversation itu dihitung dalam satu kali chatting dalam waktu 24 jam. Nah, di sini ada kebutuhannya, marketing harganya ini dalam satuan rupiah ya, per satu conversation ya, bukan satu nomor dan bukan dalam satu pesan. Nah, ini harganya, kebutuhannya saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu di dokumentasinya. Nah, memang dia memberikan itu sebanyak 1.000 conversation gratis per bulan untuk chatting yang masuk duluan. Jadi kalau orang chatting ke kita duluan, terus kita bales, itu terhitung satu conversation dalam 24 jam. Kalau dia chattingnya besoknya udah lewat 24 jam, itu terhitung dua conversation. Nah, itu dalam sebulan gratis 1.000. Jadi kalau ada chatting dari orang yang berbeda atau conversation berbeda, sehari itu masuknya sekitar
30 ini ya, 30 conversation ya. Itu baru 900. Jadi sekitaran kalau ada 100 conversation itu masih yang masuk langsung gratis karena masih terhandle di eh, si 3.000 tadi, si 3.000 conversation gratis per bulan. Tapi berbeda nanti kalau rekan-rekan misalnya nge-WhatsApp atau nge-blast atau memberikan notifikasi. Jadi ada layanan-layanan juga yang memberikan notifikasi, itu terhitung bukan ini ya, bukan user initiate ya, atau bukan orang yang ngechat kita duluan, tapi kita yang ngechat mereka duluan, itu tidak terhitung dalam 1.000 yang gratis. Itu terhitung langsung di biaya ini. Misalnya nge-blast promo itu harganya 587. Utility utility ini seperti ya, kita anggaplah invoice, kita ngirim invoice ke mereka terhitung 286 per conversationnya. Nah, ini autentifikasi misalnya rekan-rekan pakai apa tuh kode verifikasi atau OTP. OTP ngirim OTP itu harganya 428. Kalau marketnya internasional, istilahnya rekan-rekan daftar nomornya Indonesia nih. Ternyata aplikasi rekan-rekan tuh internasional, jadi ada user yang non Indo yang juga nomornya untuk diautentikasi, anggap seperti memberikan OTP itu 19.900 per conversationnya. Nah, ini service ini ya user initiate lah bisa dibilang. Jadi kalau yang 1.000 tadi sudah habis, selanjutnya biayanya kalau nggak salah itu masuk di utility atau di service, kan harganya nggak beda jauh nih. Jadi kalau sudah habis 1.000, udah terpakai 1.000 gratis per bulan, ke 1.001-nya setiap chat masuk satu conversation-nya itu dibiayai dan sistemnya adalah tagihan. Oke. Dibalas chat juga bisa. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp bisnis dan pribadi. Nah, ini di handphone rekan-rekan itu ada terinstall WhatsApp ya, baik WhatsApp bisnis atau WhatsApp pribadi. Nah, untuk WhatsApp jenis ini itu gratis. Gratis penggunaannya tanpa ada biaya per conversation, tanpa ada biaya lainnya ya, kecuali rekan-rekan misalnya beriklan di WhatsApp ya itu sudah ke ads. Nah, tapi aturannya adalah WhatsApp ini tidak bisa terintegrasi atau terkoneksi dengan pihak luar. Nah, pihak luar, contoh rekan-rekan websitenya kalau ada yang order pengen memberikan notifikasi invoice seperti itu harus menggunakan WhatsApp Business API itu yang secara official. Tapi banyak layanan non official yang membuat itu bisa terjadi. Kita sebut namanya adalah WhatsApp Gateway. Jadi WhatsApp Gateway ini sebetulnya menyamarkan diri seolah-olah mereka connect ketika kita dianggap web WhatsApp gitu di PC gitu kan, kita terkonek seperti itu dan kita bisa memberi perintah baik mengirim pesan atau menerima pesan. Nah, tapi yang kita gunakan adalah WhatsApp yang terinstall di handphone gitu ya. Nah, bukan WhatsApp yang official tadi. Nah, rekomendasi saya memang cocok untuk semua bisnis di Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata kita kan paling besar itu 90% lah, anggap bisnis itu UMKM. UMKM itu sangat tidak disarankan menggunakan ini. Karena WhatsApp Business API itu kos nge-WA-nya aja bisa mungkin setara dengan modal si bisnis per bulan gitu ya. Kalau misalnya chattingan sudah banyak, kalau masih pakai gratisan oke, tapi kan kadang ada tangan pengen ngeblas juga itu langsung kena biaya. Berbeda di sini. Di sini menggunakan WhatsApp Gateway ini kita hanya perlu membayar koneksi atau aplikasi WA Gateway-nya itu harganya mulai dari 120.000 per tahun. Nah, itu one sender ya, 120.000 per tahun atau perkiraan sekitar 10.000 per bulan. Nah, itu untuk koneksinya. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya bisa dipakai dimanapun. Jadi kalau rekan-rekan bahkan membuat skrip ataupun karena rata-rata WA Gateway ini banyak integrasinya ke WordPress ada, ke WooCommerce ada, atau dibuat skrip sendiri, atau misalnya dari Google Form,
terus langsung ngirim WhatsApp notifikasi setiap ada yang masukin data di Google Form-nya itu bisa. Nah, itu rata-rata UMKM cocoknya menggunakan WA Gateway. Nah, balas chat itu terkoneksi dengan WA Gateway. Jadi WA Gateway itu bukan hanya 4 ini ya, banyak. Untuk di Indonesia sendiri banyak sekali WA Gateway. Cuman saat ini yang dibalas chat yang memiliki kapabilitas dan koneksivitas untuk menerima dan mengirim WhatsApp dan bisa terintegrasi dengan balas chat baru 4 ini. Jadi kalau misalnya ada WA Gateway sendiri yang dipakai, itu bisa nanti rekomendasiin ke kita coba, kita tes apakah layanan itu layak atau tidak untuk menerima dan membalas WhatsApp. Nah, ini harganya variatif ya, dan include, ini bukan include layanan dari balas chat. Jadi ini adalah pihak ketiga kita memang yang terintegrasi. Oke, itu aja penjelasan tentang channel atau dua jenis channel WhatsApp yang bisa dipakai di balas chat. Nah, rekomendasi kita memang menggunakan WhatsApp, udahlah WhatsApp biasa aja gitu. Kemudian di sini baru kita ngomong membalas WhatsApp-nya. Jadi fungsi balas chat itu adalah CS rekan-rekan itu bisa dalam aplikasi yang sama itu membalas semua pesan masuk ke WA-nya ya. Nah, tapi pasti ada teknologi baru yang bakal membuat efektivitas dan efisiensi. Apa itu? Itu adalah chatbot. Karena fungsi chatbot itu rata-rata untuk fast respon dan juga untuk membalas pesan-pesan yang berulang. Nah, pesan-pesan yang berulang di sini saya memperkenalkan chatbot versus AI. Sebetulnya bukan versus ya. Jadi chatbot, ada yang chatbot konvensional, saya anggapnya chatbot konvensional dengan chatbot yang sudah di power up dengan AI. Untuk balas chat itu chatbot kita ada dan gratis ya. Chatbotnya gratis. Kita pakai integrasi dengan Google Dialogflow. Nah, chatbot ini rata-rata pengaturannya sangat ribet. Kenapa? Karena dia membaca secara tekstual. Contoh, apabila yang mengatakan hai, halo, kita balas dengan, kita train atau kita latih dia dengan membalas selamat datang. Nah, kalau ada yang bertanya yang mengandung teks tertentu atau pengenalan pertanyaan tertentu, intensi ya, atau intensi tertentu, balasnya ini. Jadi itu bakal memakan waktu untuk training dari chatbotnya dan memang harus dilakukan oleh expert. Kenapa? Karena rata-rata chatbot itu dia hanya satu kata saja atau satu kalimat pertanyaan saja yang dibaca, kemudian dia memberikan jawaban. Bagaimana dengan pola komunikasi? Pola komunikasi itu kan ada orang yang hai dulu, terus pertanyaan lain itu kan harus berkomunikasi, dia harus paham nih chatting sebelumnya agar jawaban di akhir itu cocok. Nah, itu sangat-sangat ribet ya. Umumnya orang pakai hanya di kata sapaan atau kata penutup seperti orang bilang oke, terima kasih kembali. Nah, hanya seperti itu saja untuk chatbot. Berbeda dengan chatbot yang sudah dipasangin AI. Nah, kalau chatbot yang dipasangin AI itu kita pakai OpenAI ya, ChatGPT, kekurangannya sudah jelas dia berbayar. Nah, tapi pengaturannya itu sangat simpel. Nanti di demo juga bakal saya tunjukin. Trainingnya itu juga sangat cepat, bahkan oleh user awam sekalipun. Karena kita tinggal memberikan ini nih materi pelajaran, silakan dipelajari sendiri. Kemudian untuk di balas chat dia juga bisa belajar dari jawaban-jawaban yang kita manusia membalas ke chattingan itu. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan atau sebuah chatting yang AI-nya tidak bisa membalas, nanti saya tunjukin settingan AI-nya itu langsung notif ke human atau manusia.
Terus kita manusia yang membalas chattingan itu. Nah, dari hasil balasan kita, AI-nya akan belajar sendiri. Kemudian hari ketika ada pertanyaan yang sama dan dia sudah mengetahui itu, dia bakal AI-nya yang otomatis membalas gitu ya. Itu dia belajar dari konten. Kemudian hasil jawabannya juga variatif. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di chatbot ketika ada orang hai, eh, kemudian di chatbotnya balas eh, selamat datang, ada yang bisa dibantu, dia bakal membalas itu terus menerus. Berbeda dengan AI. AI nanti dia bisa memberikan variasi jawaban agar tidak terlalu terlihat seperti chatbot ya, seperti dia memang lebih inilah lebih manusiawi. Nah, ketika ada orang halo, ada yang sebut halo, apabila dia mendapatkan informasi namanya, menyebut namanya, kata-katanya juga bervariatif. Itu chatbot versus AI. Nah, untuk saat ini saya dapat bukan review, bukan review dari saya ya, ini review dari pengguna balas chat. Ternyata dengan pakai balas chat yang sudah disatukan di AI, itu mampu meningkatkan omset dari bisnisnya. Nah, ini perkara tentang fast respon dan juga menghandle manusia ya, menghandle orang. Semakin mereka cepat direspon, semakin solusinya cepat ditanggapi, tingkat kebahagiaannya tinggi, tingkat pembeliannya juga tinggi, seperti itu. Kemudian kita ngomong harga. Nah, balas chat itu tidak menjual ulang ya, menjual ulang yang namanya AI. Nah, kenapa saya sebut menjual ulang? Karena rekan-rekan itu menggunakan akun OpenAI-nya sendiri dengan model model chatbot modelnya, ChatGPT modelnya itu yang bisa rekan-rekan tentukan sendiri. Jadi nanti ada beberapa chatbot model seperti GPT 3,5, GPT 4, GPT 4o. Nah, rekomendasi rekomendasi saya memang GPT 4o mini karena nanti kita compare. Karena harganya paling murah dan dia inilah dia lebih reviewnya jauh lebih tinggi dengan respon yang jauh lebih bagus berdasarkan data ya, data survei. Nah, dan ini harganya hitungan chat GPT itu per token. Satu token itu sama dengan 4 karakter. 1000 token perkiraannya adalah sekitar 750 kata. Nah, untuk pricing GPT 4o mini ini adalah 1 juta token itu seharga 0,15 dolar. 0,15 dolar eh, kapan ini terpakai itu tergantung jumlah dari chat dan respon. Nah, token ini dihitung dari input dan output. Jadi kita misalnya pertanyaannya, halo nama kamu siapa? Nah, itu dihitung berapa token dan responnya, respon dari si AI-nya itu dihitung berapa kata dan itu berapa token. Ini yang disatukan menjadi token. Simpelnya ini adalah penggunaan saya. Jadi saya udah menggunakan AI ini dari Agustus, perkiraan pertengahan Agustus. Nah, ini adalah laporan dari tanggal 1 September sampai 29 September, include hari ini ya, include hari ini eh, ternyata saya hanya menghabiskan 1,38 dolar. Kita kalkulasi aja lah, dolar itu 16.000. Nggak sampai 30.000 dalam 1 bulan untuk AI yang saya gunakan membalas semua chat-chat, baik dari live chat, WA, Telegram, Facebook, dan Instagram. Nah, ini semua channel ya. Semua channel saya ternyata saya hanya menggaji AI-nya itu kurang dari angka 30.000 rupiah per bulan. Nah, apakah harganya variatif? Nah, harganya itu sangat variatif. Jadi kalau tidak ada chatting, tidak ada cas. Dia tidak dikenakan biaya. Kalau chattingnya banyak, bisa lebih dari biaya yang saya. Saya menganggap jumlah chattingan saya, karena tiap hari ada chattingan ya,
itu saya anggap sebagai bisnis saya inilah bisnis rata-rata. Nah, jadi tidak terlalu banyak chattingan, tapi bukan yang chattingannya Senin Kamis ya. Nah, tiap hari selalu ada. Nah, ternyata harganya segini berbanding dengan gaji CS saya gitu. Nah, saya gaji AI segini, sebelumnya gaji CS, wah ini sudah sangat-sangat jauh sekali. Kemudian kita bandingkan dengan layanan lain. Jadi ada user kemarin yang meminta compare dengan layanan lain yang ya seperti sejenis lah, memberikan faktor yang sama atau secara fitur yang sama gitu. Nah, di sini adalah pricing terkecilnya dengan harga 579.000 per bulan. Oke, 579.000 per bulan kalau di compare dengan balas chat lifetime itu harganya wow. Kemudian ternyata di sini dia hanya bisa menggunakan WhatsApp Business API yang mana itu jadi tagihan tambahan ke Meta. Sedangkan kita bisa menggunakan WhatsApp yang unofficial atau menggunakan WhatsApp gateway dengan harga 10.000 per bulan. Itu rata-rata ya. Dia minimalnya 120.000 untuk 1 tahun. Oke, dua human agent. Kita juga untuk satu akun balas chat itu satu admin plus 2 agent. 1.000 mau maksimum aktif user, kita tidak ada membatasi. Di balas chat tidak ada membatasi mau jumlah chattingan seberapa pun. Unlimited AI agent itu kita juga tidak membatasi karena untuk agent atau assistant itu nanti di demo bakal saya tunjukin itu ya di akun rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan bisa membuat assistant AI sebanyak-banyak yang diinginkan dan juga nomor WhatsApp itu kita juga nggak membatasi. Jadi unlimited nomor WhatsApp. Tergantung seberapa banyak nih rekan-rekan punya layanan WA gateway-nya. Unlimited inbox, oke kita sama 5.000 AI response. Nah, jadi mereka tidak menghitung berdasarkan token bawaan si ChatGPT. Mereka menghitung berdasarkan atau ngeresell berdasarkan respon. Nah, kalau 5.000 respon dibandingkan 579, jadi setiap sekali AI membalas itu cost-nya sebesar sekitar seratusan rupiah. Nah, kenapa? Mereka built-in, mereka AI-nya pakai akun dari mereka. Sebetulnya rekan-rekan itu hanya mendapatkan share AI assistance dari OpenAI-nya. Kenapa harganya seperti ini? Itu bisa dibilang nanti ada tentang limit dari ChatGPT. Oke, itu aja presentasinya. Nah, ini kita langsung lanjut demo. Tapi sebelum demo, kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh saya kasih waktu sekitar 2 menit deh. 2 menit untuk pertanyaan mengenai presentasi. Izin nanya Om, Oke, silakan Om. tadi saya mungkin tak kelewatan dengar apa gimana. Itu berkaitan dengan biaya AI. Jadi yang mau saya tanya tuh biaya AI per bulan tuh berapa gitu? Oke. Jadi gini Om, untuk AI ini sistemnya adalah pay per usage. Nah, pay per usage di mana sebetulnya nanti Sama baik terus sini juga. Om deposit dulu, Om deposit. Jadi di tutorial balas chat saya minta semua user itu buat akunnya yang gratisan aja, bukan akun yang bulanan ya. Ini akun yang gratisan. Jadi nanti Om eh, deposit dulu sekitar $5, minimal $5. Nah, minimal $5 ketika penggunaan, ketika penggunaan itu nanti bakal dipotong dari saldonya. Nah, biayanya itu berapa? Biayanya per tiap model beda. Jadi eh,
Udah lihat belum, Pak? Nah, Om bisa langsung cek aja di ChatGPT atau OpenAI pricing. Nah, ini ada biayanya per 1 juta token. Nah, 1 juta token, hitungan token itu berapa sih? Hitungan token itu di sini sudah dijelaskan sama dia. Anggap saja bahwa sebetulnya realnya adalah 4 karakter itu 1 token. Tapi mereka meminta kita menganggap biar lebih gampang hitungnya nih. Biar lebih gampang hitungnya adalah 750 kata input dan output yang kita tanya dan balasan dia dihitung total yang sudah kita habiskan 750 kata itu adalah 1.000 token. Sedangkan Apa sih, Wak? untuk ChatGPT 0 1 miliar 1 million token atau 1 juta token itu biayanya $5. Jadi 750.000 kata itu $5 atau sekitar berapa itu? 80.000 rupiah. Nah, itu sangat-sangat banyak kata-katanya. Beda nanti tiap tiap ini Om ya, tiap model. Sorry, sorry, sorry. Di sini bisa diganti-ganti. Saya rekomendasinya memang ChatGPT 4o mini karena harganya paling murah. 1 juta token itu $0,1. ChatGPT 4o aja 1 juta token itu $5. Ini perbandingannya udah berapa? Kemudian Om, kalau misalnya mau model yang lain bisa 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 dicek di sini aja deh Om. Nah, tapi biar gampangnya adalah saya yang medium chatting, Bin babi. medium chatting itu per bulan ini selama September itu hanya menghabiskan sekitar $1,39. Gitu Om. Oke Om. Oke. Nah, Berarti nggak bayar bulanan gitu ya Om ya? Pay per usage ya Om ya? iya benar. Jadi deposit aja nanti kalau udah mau habis saldonya itu bakal berkurang gitu ya. Modelnya signifikan nggak bedanya Om? Untuk penggunaan CS nih, model ChatGPT-nya. Signifikannya kita bisa lihat dari ini Om. Saya pakai ChatGPT O mini. Yang O mini 0,1 Om per 1 juta token. Yang 4O aja itu $5. Itu udah berapa kali lipat ya? Hampir hampir 50 kali lipat perbedaannya. Maksud saya signifikan di performa CS-nya Om. Kan dia yang jadi CS nih, ChatGPT-nya. Sebetulnya tergantung fungsi sih Om. Kalau bisa dibilang signifikan, saya lebih terlalu terlihat robot GPT 3,5. Jadi sebelumnya saya pakai GPT 3,5 Turbo dengan GPT 4o. Itu GPT 4o lebih lebih humanis ya, lebih manusiawi dan juga lebih relate nih jawabannya Om. Mm-mm. Nah, setelah di train ya. Iya. Nah, karena saya nggak perlu sampai overkill ke 4o, ini hanya balasan chatting, balas chatting saja. Saya cek saya tes di 4o mini, hasilnya sama-sama oke, karena kebutuhannya cuma segitu doang gitu. Hanya chatting tekstual, kita nggak sampai yang ribet-ribet. Nah, bisa dibilang kalau performa sih Lawannya, kalau lawannya nggak di harus 4o mini udah itu mah. udah sangat-sangat oke. Makanya saya rekomendasikannya pakai yang ini, bukan karena perkara harga doang gitu. Oke, siap. Makasih Om. Oke, Om. Ide. Tanya Mas. Oke, nah kita langsung Mana anjing? Gimana lagi? lanjut di demo ya. Di demo.
Oke. Nah, ini ada yang Halo Bang Fadli, oh iya, sorry. halo. Ya, Om. Ini minta tolong apa namanya? Ke screennya kehalang sama videonya Bang Fadli itu. Screennya yang di pojok kiri itu agak kehalang ini videonya. Yang ini. Mungkin bisa dikecilin Oh ya. iya iya, sorry, sorry. Kirsren. Ini aja deh ya, nggak perlu ngeliat muka saya kan? Saya nggak kabur kok di sini aja. Oke, udah Om. Enter dari itu, Cok. Udah. Oke, Oke, aman. Ya. oke. Yang pertama adalah cara koneksivitas WhatsApp. Sebetulnya di tutorial sudah ada semuanya. Di sini saya preview lagi cara konektivitas WhatsApp unofficial aja ya. Nah, karena kalau ini panjang, itu silakan yang ada dua nih. Ini WhatsApp eh, Business API. Nah, ini ikuti aja nanti tutorialnya di sini, diklik. Nah, ini yang WhatsApp unofficial ini adalah yang menggunakan WA Gateway. Nah, di Lagi sini ada cuman tadi. ada dua kebutuhan. Yang pertama itu adalah API, yang kedua itu adalah webhook. Oke, misalnya rekan-rekan buka layanan WhatsApp-nya deh. Layanan WhatsApp-nya. Nyampah-nyampah doang kawinnya sih. Layanan WhatsApp-nya. Kemudian di sini ada settingan nanti misalnya webhook. Nah, Kenapa? webhook pertama saya jelaskan, layanan WA unofficial itu syarat untuk integrasinya adalah webhooknya yang stabil. Karena rata-rata layanan WA Gateway itu sudah pengirimannya sudah stabil. Jadi WA Gateway kalau mereka mempunyai API itu fungsinya kita memberikan perintah kepada WA kita yang terkoneksi di sini untuk mengirim pesan. Jadi mengirim pesan ya. Nah, itu fungsinya dari kita integrasikan layanan kita ke layanan WhatsApp-nya. Jadi API URL-nya ambil, IPK-nya ambil, setting nomornya. Nah, ini fungsinya untuk mengirim pesan. Jadi ketika kita membalas, ketika kita membalas itu dia bakal terkirim juga di WhatsApp-nya. Gitu. Nah, perbedaannya dengan webhook itu adalah URL yang dari kita masukin ke layanannya. Nah, di sini webhooknya saya copy, saya masukin ke pengaturan webhook di layanan WhatsApp-nya. Nah, fungsi webhook ini adalah apabila ada pesan masuk ke WA-nya, si layanannya bakal mengirimkan pesan tersebut ke aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung saat ini adalah balas chat. Nah, jadi kalau ada yang WA masuk ke balas nggak masuk ke balas chat, itu bisa jadi karena webhooknya belum disetting atau ada masalah pada webhooknya. Nah, ini ke layanan WhatsApp-nya. Nah, apabila misalnya pesannya masuk, ini terus kita membalas, gitu kan? Nah, ini yang bermain adalah API. Nah, kita ngebalas ini masuk nggak di WA si penerima? Kalau misalnya nggak masuk, berarti settingan API-nya salah. Settingan di sini bisa jadi salah nih. Nah, hanya itu saja integrasi untuk WhatsApp unofficial. Sesimpel itu. Oke, kemudian sekarang kita ngomongin tentang OpenAI. Platform OpenAI. Nek legend nih, Wak, menang, Wak. Menang ini nek legend aku. Di mute dulu itu Mas, ganggu banget berisik. Nah, OpenAI. Nah, iya, aku dapat tim kayak gini. OpenAI. Nih,
Mas, itu bisa tolong di-mute dulu nggak ya? Silakan Terganggu ya rekan-rekan nanti presentasinya. mendaftar di platform OpenAI ini. Cuman tunggu. Ups. Oke, agak ini ya, nge-crash. Platform pricing. Sorry. Platform OpenAI. Sign up. Nah, di sini silakan mendaftar aja dan ini gratis. Nah, nanti setelah daftar, nanti rekan-rekan ini sudah ada tutorialnya ya. Tutorialnya di sini. Setelah daftar, ini sudah ada linknya juga. Daftar, lalu membuat project. Buat project baru, create project. Setelah di create project baru, pastikan di menu setting, nih di setting, rekan-rekan masukkan payment dan masukkan balance atau top up dulu lah, top up dulu minimal $5. Kenapa? Karena kalau pakai yang gratisan itu nggak bisa, untuk API-nya berjalan. Jadi harus ada saldo dulu. Nah, setelah ada saldo, nanti di sini juga saya kasih tutorial tentang limit. Model usage-nya allow aja semuanya, nggak masalah. Nah, baru nanti rekan-rekan ngambil API key-nya dari sini. Udah gitu aja dan tinggal di setting di OpenAI. Jadi setting ke artificial intelligence. Oke, masukin API key-nya. Chatbot mode, saya jelaskan tentang chatbot mode. Chatbot mode itu kalau general question itu dia bakal menjawab hal-hal pertanyaan-pertanyaan umum, sapaan, terima kasih dan sebagainya ya. Kemudian jawaban hanya menjawab yang relate dengan data training sebetulnya ini. Jadi data yang dia hanya akan menjawab sesuai dengan data-data training nanti yang rekan-rekan berikan. Kalau misalnya di luar itu dia bakal nggak ngejawab. Nah, saya nggak merekomendasikan ini juga. Saya lebih merekomendasikan itu semua jawaban atau all question. Tapi gimana nanti cara untuk kalau orang bertanya atau memanfaatkan AI kita di luar bisnis kita, itu kan banyak tuh yang seperti itu. Nanti itu kita bakal settingnya adalah di prompt. Ya, asisten ini kalau dipakai ternyata rekan-rekan itu anggaplah share atau sistem share ini ya, share API. Nah, nanti minta asistennya. Jadi rekan-rekan itu hanya diberikan satu asisten oleh yang sering-sharingnya. Oke, fallback mistake. Nah, fallback mistake ini adalah settingan untuk jawaban apabila AI-nya tidak mengetahui jawaban si orang tersebut. Nah, ini saya kosongkan. Kalau rekan-rekan mau ngisi misalnya, maaf saya belum diajari, saya akan panggil CS manusia untuk menjawab Anda. Contoh seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan yang dia tidak ketahui jawabannya, dia bakal memberikan pesan fallback mistake. Nah, kemudian dia akan menotif kita, itu berupa push notification ya, push notification, ataupun rekan-rekan nanti kalau integrasi dengan email, dia memberikan email kepada si CS untuk nih ada pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh AI-nya, ataupun si manusia atau si pengunjung itu minta tolong saya mau CS manusia dong.
Nah, itu dia nggak akan jawab lagi. Atau dia bakal memberikan fallback message dan memanggilkan CS manusia untuk segera menjawab. Kalau saya kosongkan, karena biar nggak terlalu banyak chatting, jadi ketika ada yang tidak mampu dijawab oleh si AI, dia hanya akan memberikan push notifikasi ke saya dan tidak membalas si user tersebut. Nah, penyetelan itu semuanya ada di prompt ya, atau perintah. Nah, di sini nanti yang berkreasi. Kamu adalah seorang customer service untuk brand Regrow. Ini kita memberikan karakter, jawab dengan sopan. Bagaimana cara dia menjawabnya? Dia menamai diri saya dengan apa? Sini saya pakai kata saya atau kata robo. Nah, jadi dia menganggap dirinya itu bernama robo. Untuk informasi, nah ini tambah-tambahan saja. Nanti buat apa? Tinggal minta share yang beli ini ya, beli balas chat nanti tinggal minta share atau minta rekomendasi prompt ke saya aja. Nah, kemudian di sini jangan dikirim berulang. Jadi jawaban atau pertanyaan sama jangan dikirim berulang. Jangan jawab dan respon pertanyaan berulang. Kirimkan link tutorial, memanggil customer service manusia dengan tidak memberikan respon. Nah, jangan memberikan jawaban kepada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan data training yang diberikan. Jadi kalau rekan-rekan nanti ada yang nanya di luar pertanyaan bisnisnya, misalnya dia tanya apa ya, ya hal-hal lain lah, berapa emas segram gitu kan. Ternyata bisnis rekan-rekan nggak jualan emas, dia bakal langsung memberikan fallback message dan menotif. Oke, kemudian chatbotnya diaktifkan. Omit previous message ini adalah omit hiraukan chattingan sebelumnya. Nah, saya nggak centang. Kenapa? Karena kalau misalnya ini diaktifkan, memang tokennya jadi lebih banyak hemat ya. Tapi si AI-nya tidak mempelajari chattingan sebelumnya. Jadi nggak ada beda dengan chatbot nanti jatuhnya. Kalau misalnya ini diaktifkan. Ini nanti mungkin saya hilangkan nih. Spell correction itu untuk memperbaiki kata-kata. Kemudian yang paling penting itu di human takeover. Nah, ini rekan-rekan bisa aktifkan. Kemudian ini boleh dicentang aja. Apa itu human takeover? Jadi kalau misalkan ada chattingan, itu kalau full dijawab AI itu nggak mungkin. Nah, harus ada human yang masuk. Jadi kalau misalnya nih ada chattingan masuk, nah misalnya ini nih, saya sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran. Oke, ini AI-nya yang jawab. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini mau saya take over, itu saya tinggal balas di sini. Ketika saya balas, artinya apa? AI-nya mati. Nah, AI-nya berhenti ini ya, berhenti menjawab. Ketika saya chattingan, itu murni human takeover. Kemudian apabila kapan lagi AI-nya bisa aktif, itu ketika rekan-rekan nanti end conversation. Jadi ketika rekan-rekan ngambil alih percakapan, itu AI-nya nggak akan ganggu lagi. Nah, tapi kalau dibiarkan saja, ketika ada pertanyaan baru, AI-nya nggak akan jalan. Cara ngejalanin AI-nya dengan pertanyaan yang sama, itu kita end conversation. Jadi kalau sudah selesai masalah satu, silakan ajukan masalah yang lain gitu. Nah, itu baru OpenAI-nya aktif lagi. Tapi kalau selagi sudah di take over manusia, dia nggak akan aktif-aktif lagi AI-nya. Sampai di end conversation. Dan untuk balas chat sendiri, tiap 24 jam chattingan itu tidak ada aktivitas terbaru, itu auto diarsip atau auto end conversation. Bukan berarti chattingannya hilang, chattingannya itu masuk ke arsip. Nah, ini masuk ke arsip. Jadi nanti kalau dia ada chatting baru lagi, dia langsung masuk ke inbox dan history chatnya tetap ada. Karena itu juga jadi pembelajaran dari AI-nya ya. Oke, itu aja sih. Sebenarnya itu ada di tutorial semuanya. Itu yang menurut saya paling penting. Nah, kemudian saya mau ngasih ini sebuah apa ya? Sebuah jawaban dari beberapa pertanyaan. Ini AI-nya kalau misalkan satu akun balas chat apakah bisa
dengan saya yang punya beberapa bisnis. Contoh kayak sekarang saya menggunakan untuk beberapa bisnis saya, marketing, balas chat, dan tanpa ribet ya. Dan produk-produk digital lainnya itu menggunakan satu AI yang sama. Nah, tapi dia ada satu niche, sorry, satu niche. Bagaimana kalau misalnya saya punya bisnis yang berbeda niche? Bisa nggak gitu? Jawaban saya adalah bisa, hanya dengan satu akun balas chat saja. Bagaimana caranya? Persyaratan pertama adalah satu nomor WA untuk satu niche. Jadi tidak bisa untuk satu nomor WA itu banyak niche bisnis. Kenapa? Karena nanti bercampur ya, AI-nya bingung mana yang ininya. Tekniknya seperti apa? Tekniknya adalah memisahkan departemen. Jadi di sini saya kasih contoh ke setting dan lain-lain. Di sini ada Putus-putus namanya mas departemen. suaranya mas. Ya Mas? Putus-putus Bang, putus-putus. Oke. Putus-putus. Oke, audionya nih. Bentar. Videonya di offin aja biar gak lemot. Oh iya. Gimana nih cara nge-off video? Stop video. Udah jelas? Sudah aman. Aman? Lanjut. Oke. Lanjut. Saya lanjut. Nah, jadi balas chat ini bisa disetting departemennya. Departemennya setting untuk memisahkan. Sebetulnya departemen itu departemen berbeda. Tapi karena demi menghemat kemajuan bisnis Anda dengan bisnis yang banyak beda niche, tapi pengennya balas chatnya cuma satu doang. Oke. Caranya adalah dibuat departemen. Departemen contoh. Yang satu bisnisnya digital, yang satu bisnisnya herbal. Berarti ini herbal penumbuh rambut. Karena saya udah mulai rontok ya. Jadi saya bikin bisnis ini. Oke, departemen ini bisa banyak. Oke, di sini ada departemen. Silakan rekan-rekan buat departemennya. Saya mau, waduh, saya mau warnanya merah. Di sini ada angka. Jadi setiap departemen itu ada angka. Ini disebut dengan departemen ID. Jadi yang perlu rekan-rekan hafal itu adalah departemen ID. Oke. Kemudian departemen penumbuh rambut itu satu. Jadi yang si IT tadi kita anggap tidak ada departemen. Nah, yang untuk herbal penumbuh rambut itu departemennya satu. Rekan-rekan bisa WA unofficial. Ini nomor saya yang pertama, itu tidak ada departemen. Jadi AI global yang bakal handle dia. Terus saya mau satu lagi. Nah, ini nomor yang berbeda. Misalnya seperti ini ya. Ini hanya contoh. Nah, setiap yang masuk ke nomor ini, itu saya masukkan sebagai dia bisnis departemen satu atau departemen si penumbuh rambut. Oke. Berarti departemen satu ini kita mau menciptakan AI yang khusus dia penumbuh rambut agar tidak bercampur dengan IT. Kemudian di artificial intelligence, settingan artificial intelligence, di sini ada namanya Open AI Assistant. Ini departemen penumbuh rambut, sediakan satu asisten untuk si departemen ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah ke projectnya, kemudian di sini ada asisten, tinggal dibuat satu asisten. Nah, satu asisten ini di copy asisten ID-nya ya. Masukkan di sini, simpan. Di sini penumbuh rambut. Nah, oke, sistem instruction. Apa ini sistem instruction? Sistem instruction itu sama seperti dengan prompt. Jadi ini aja di copy tapi dengan niche yang berbeda. Nah, Anda tentang brand penumbuh rambut ya bla 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 gitu. Seperti itulah promptnya ya. Modelnya bisa rekan-rekan pilih. Nah, di sini saya menyebutkan tadi balas chat itu integrasi dengan OpenAI-nya, kita tidak resell. Jadi kita tidak menyembunyikan model yang bisa Anda pilih. Di sini Anda bisa pilih model. Nah, rata-rata orang
untuk ChatGPT itu 3,5 turbo atau sekarang yang 4O. Tapi saya rekomendasikan 4O mini. Oke, kemudian trainingnya bagaimana? Trainingnya di sini, di file. Tinggal masukin file-filenya aja di sini. Kemudian create. Nah, jadi asisten ini khusus untuk si penumbuh rambut. Ini rekan-rekan bisa save. Nah, ini saya agak loncat ya. Sebetulnya harusnya saya tadi Open AI General, bagaimana cara trainingnya ya. Bagaimana cara trainingnya, itu nanti rekan-rekan bisa ke chatbot. Chatbot. Nah, di sini rekan-rekan materinya, websitenya masukin di sini. Add new file, masukin file PDF dan TXT. Bebas tentang kalau bisnis itu apa namanya kompro atau company profile, masukin kompronya, tapi minimkan gambar biar tokennya nggak banyak, nggak boros. Kemudian tentang frequently asked question-nya itu bisa dimasukin di sini, kemudian bisa masukin URL websitenya. Nah, ini udah saya masukin nih. Nah, baru kemudian train chatbot. Ketika di train chatbot, sudah mereka si AI-nya langsung training. Nah, Q&A ini nggak perlu rekan-rekan isi. Kenapa? Q&A ini nanti ngambilnya dari chattingan. Bagaimana ngambil dari chattingan? Contoh gini, ada yang nanya baik, dia belum ngebalas nih AI-nya. Kita klik titik 3 di sini, train chatbot. Nah, tinggal dibalas. Kalau user message baik, jawab seperti ini. Udah train chatbot, dia nanti bakal masuk di Q&A. Seperti itu. Itu aja trainingnya. Berbeda dengan asisten. Asisten nanti dia bisa memang train dari chat juga. Setiap chat masuk, kalau kita balas pakai sebagai manusia, si AI-nya otomatis belajar. Tapi untuk training awalnya atau training bahan awalnya itu via asisten yang di sini, diupload. Kalau yang set training di sini khusus untuk AI yang global atau yang open AI-nya, API-nya, gitu doang. Nah, jadi nanti setiap yang masuk ke nomor ini, ke nomor yang saya baru buat, dia akan khusus untuk departemen si penumbuh rambut. Berbeda dengan niche yang atas, ini tentang IT, tentang Putus-putus, penumbuh Mas. rambut. Hilang suaranya. Suaranya hilang ya? Oh iya, bentar. Hilang. Sabar Om. Ini Task Manager. Kebanyakan aplikasi saya buka. Oke. Sup. Low system resource. Bos. Oke, udah jelas Om? Cek. Send chat to. Udah jelas Om? Suara. Sudah. Oke. Oke, siap. Nah, jadi itu aja untuk membedakan per departemen. Nah, sebetulnya satu departemen itu nanti harus ada satu agent. Jadi di sini ada agentnya itu ini harus di lock dulu ya. Di lock dulu, edit user. Nah, si agent ini atau si CS-nya itu pergi ke khusus untuk si herbal.
Nah, jadi nanti notifnya hanya ketika si agent ini login aja. Dia bakal chatting-chattingan yang dari WA tersebut hanya dia yang bisa ngelihat gitu. Selebihnya hanya admin. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan itu adalah solo bisnis, oke. Ya nggak apa-apa Om Rizvi, tutorialnya ada di ini. Udah dikasih tahu tuh sama ininya, sama AI saya. Kalau admin itu bisa ngelihat semua chat. Jadi kalau misalnya rekan-rekan itu solo player, ya udah login di akun adminnya aja. Tapi kalau banyak CS, kita hanya membatasi 2 agent ya. 2 agent di balas chat. Nanti kalau misalnya mau nambah agent itu ada biaya lagi. Itu doang. Agent itu maksudnya manusianya Om ya? Iya, betul Om. Jadi agent itu login Om, login CS. Contoh ini saya sekarang logout deh. Logout. Nah, ini kan setiap user balas chat itu mendapatkan yang namanya satu subdomain. Satu subdomain, yang ini admin, yang ini si CS-nya. Ini bisa dipakai di banyak ini ya. Di handphone bisa, di tablet bisa, di install juga bisa. Nah, kalau CS itu tampilan seperti ini. Dia hanya chatting user. Ini tergantung settingan nanti. Nah, seperti ini Om. Jadi misalnya punya CS beberapa, berarti butuh berapa agent gitu. Itu sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah CS manusianya. Tapi mereka bakal ngebalas chattingan dari kontak-kontak yang kita kita setting lah. Nah, saya bingung nih bikin settingannya. Saya balik ke admin dulu. Mas, notifnya di mana ya pas? Apa? Notifnya di mana saat butuh bantuan CS manusianya? Notifnya contoh, coba Om Rifki, Om Rizvi itu ngechat saya panggil CS manusia gitu. Nah, ini dia nanti ada push notification. Aduh, gimana nih? Saya screenshot ya. Saya screenshot, jeder. Nah, ini dia manggilnya pakai push notification door. Saya share di chat dah. Itu kelihatan ya. Itu namanya push notification. Jadi nanti di handphone juga ada push notification. Itu nanti om-om bisa ngelihat push notification-nya di settingan notification. Nah, saya rekomendasikan pakai One Signal, tutorialnya juga sudah ada. Oh, pihak ketiga lagi. Pihak ketiga, tapi gratis Om, aman. Oh, gratis. Yang ada biaya di balas chat itu integrasi yang pertama itu WA unofficial, WA official, biayanya itu ke platformnya ya. Kemudian OpenAI. Selebihnya Facebook itu gratis, Messenger gratis, settingan yang lain juga gratis. Sama yang terakhir itu kalau Om mau nyimpan file di balas chat dalam waktu yang lama, itu integrasi dengan Amazon Storage. Itu aja sih Om. Itu aja biaya tambahan kalau misalnya ada. Kalau Selebihnya, tambah agent tambah biaya berapa Om? oke ini ada pertanyaan juga. Balas chat. Oh, sekarang kita lagi ada ini ya, lagi open yang lifetime. Hari ini lifetime masih 2 juta. Jadi 1 kali bayar. Besok itu saya udah naikin harga untuk lifetime itu 2,5 juta. Kalau normal, itu hanya bisa dibeli di ini ya. Ini platform saya juga yang tanpa ribet. Jadi hanya member-member tanpa ribet yang bisa jualan. Itu per tahun 1 juta balas chat saja di luar yang biaya tambahan tadi saya beritahukan, atau 195.000 per bulan. Nah,
Penambahan agent itu 500.000 per agent per tahun, 700.000 per agent lifetime, dan 5 juta. Jadi ini juga ada upgrade balas chat unlimited agent. Kalau mau yang unlimited nggak usah dibatasi deh Om. Saya mau sekali bayar doang gitu ah. Untuk penambahan agent saya mau suka-suka nambahnya berapa gitu. Nah, ini biayanya 5 juta rupiah sekali Agent ini bayar. beli slot ya, Mas. Jadi nanti kalau timnya ganti orang, emailnya ganti bisa. Bisa Om. Dia tinggal di sini aja Om. Di user, agent, Om mau delete, Om mau tambah di sini atau add new user, dia agent, Ya, tambahin ya. agentnya. Tapi kalau ini batasnya 2, setelah yang ketiga itu biasanya error. Agent Anda sudah habis gitu. Tapi kalau misalnya Om ganti, nah itu kelebihan kalau kita pakai omni channel chat adalah ketika terjadi rotasi pegawai, wajar ya CS itu rotasinya agak tinggi, rotasinya agak tinggi, itu tinggal di delete aja usernya. Delete usernya ganti dengan CS yang baru. Gitu Om. Kalau defaultnya 2 agent ya Om ya, termasuk admin. Admin, 1 agent gitu. Satu admin 2 agent Om, jadi 3 user. Oh, 3 user. Ya. Oke. Terus ini sekalian tanya, eh, AI bot ini bisa di-train untuk follow up order yang belum dibayar nggak sih Om? Oh, ini karena hanya untuk CRM itu tidak untuk follow up Om. Kalau follow up itu saya sarankan itu nanti dikoneksikan dengan layanan ininya. Nah, kelebihan balas chat adalah kita tidak built-in integrasi WhatsApp. Jadi ada layanan seperti ini yang mereka sudah menyediakan WhatsApp gateway-nya sendiri, tapi nggak bisa dipakai di layanan lain. Contoh, saya punya ini ya, Regrow. Nah, misalnya saya punya sistem ini sendiri, membership sendiri. Nah, ini udah integrasi dengan layanan WA. Di sini baru ada follow up di Sejoli ya. Sejoli. Di sini ada fitur follow up WA gitu. Dia memberikan notifikasi ke WA. Mana ya? Nih, notifikasi. Dan juga dia nanti ada fitur follow up-nya. Nih, order complete, order cancellation. Nggak, saya di produk tuh. Saya lupa. Produk. Nah, settingannya itu justru dari sistem kalau follow up ya, tentang belum bayar ini apa segala macam, saya sarankan di sistem membershipnya sih. Kalau Om punya sistem sendiri silakan dibuat. Nah, ini dia bisa bekerja dengan WA seperti One Sender, Star Sender, dan layanan WA Gateway lainnya. Nah, karena itu balas chat tidak membatasi kita harus monopoli nih. Layanan WA Gateway-nya harus pakai yang punya balas chatnya built-in gitu. Oh iya, paham. Nih, Nah, ini follow up Om. oke, paham deh Om. Nah, Gitu terus Om. ini kan saya sebenarnya udah beli balas chat yang lifetime Om, Mm-mm. tempo hari. Cuman belum sempat ulik, jadinya saya ikutan webinar hari ini biar tahu gambarannya. Yuk, iya Om. Nah, terus kalau semisal saya ada kendala, apakah bisa dibantu teknikalnya semacam ini Om? Kan langsung di chat aja Om. Oh, artinya bukan one on one seperti ini ya? Enggak ya? Enggak. Enggak Om. Ya, jadi untuk fitur atau support Heeh. itu sengaja saya sediakan di chatting karena seperti biasa Om, banyak sebetulnya pertanyaan itu berulang. Nah, Oke. ini juga saya jadikan nanti record video agar next saya mau pengen kayak gini nih, ya udah silakan dicek untuk videonya saya berikan di link ini gitu Om. Oh iya. Terus ini kan sebenarnya saya model bisnisnya ya semacam semacam herbal penumbuh rambut juga. Nanti ada dokumentasinya juga ya di Yang mana Dokbox. Om?
Ada nggak dokumentasinya? Apa semacam strateginya seperti apa gitu? Oh enggak Om. Karena kita berfokus pada layanan, bukan Hmm. konsultan bisnisnya Om ya. Nggak, maksudnya Nah, semacam studi kasusnya gitu, ada yang pernah ada nggak dokumentasinya di sana? eh Nggak ada juga bukan ya? studi kasus sih, penggunanya ada, cuman strategi itu memang mereka masing-masing. Oh gitu. Saya nggak bisa ngasih review pula. Ada yang murni herbal menggunakan WA plus AI, dia cuman nge-cut cut cost CS dan juga Hmm. semacam follow up-nya. Jadi tinggal tinggal ini sih, tinggal di flow omnya aja seperti apa gitu. Contoh kalau di dia setiap ada chat yang masuk, AI-nya otomatis balas semua segala respon ketika dia orang itu selalu diajakinnya untuk order. Ordernya itu juga dia memberikan link ke Shopee, Tokopedia karena dia nggak pakai membership ya, dia pakai marketplace. Nah, Aduh, suaranya hilang. Suaranya hilang, Om. apa? Suaranya hilang. Oh ya, nih Suaranya hilang. ya Om, nih down lagi nih. Bentar, kebanyakan ini di PC saya, kebanyakan aplikasi berjalan, tapi nggak bisa dimatiin juga. eh oke, ini saya stop share dulu biar suaranya aman. Ya, mangga. Oke, udah jelas Om ya? Udah jelas. Oke. Bisa diulang nggak, Om, yang tadi penjelasannya? Jadi gimana pemakaiannya, Om? Yang Nah, untuk herbal. makanya itu tergantung strategi. Jadi saya cuma kasih bisa kisi-kisi seperti ini. Ah, eh Funnelnya dibuat, mereka ngiklan nih. ya, Mereka ngiklan, CTA-nya itu ke WhatsApp. Di WhatsApp-nya itu sudah ditrain dengan AI dan AI-nya terus terus merespon dan membujuk untuk ngorder. Jadi oke. semacam konsultasi Ya. dan juga AI-nya memberikan link order itu ke marketplace. Oh, ke marketplace Ke ya. marketplace Om. Sebetulnya kan bisa Om kasih Om ajarin AI-nya ke link ini, link kalau misalnya Si, punya membership sendiri ya. ya misalnya ke Skylive gitu ya, kasih form Iya. ordernya gitu ya. Nah, kalau saya kan kalau yang untuk produk lain itu saya langsung AI-nya ngasih ke link-link checkout-nya. Tapi khusus yang balas chat lifetime itu memang dihandle-nya manual. Hmm, Saya kasih nomor rekening gitu. Tergantung flow-nya Om. ya. Seninya di mana gitu. Oke deh, paham deh. Mas, untuk gambar gimana ya? Baca gambar. Kalau 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 baca baca gambar itu untuk GPT 4o mini itu sudah bisa membaca gambar, tapi dia harus rajin di training Om. Jadi kayak bukti transfer gitu biar dia Ya, detect. misalnya bukti transfer kita kan nggak ada pre training itu tidak ada. Kalau di layanan lain itu mereka sudah pre training model-model yang kayak gini itu bukti transfer. Nah, Hmm. kalau di kita harus mentraining dengan sendiri gitu. Jadi ketika ada yang ngirim gambar bukti transfer, kita berikan jawaban. Nah, ketika kita memberikan jawaban, contoh seperti ini, ada yang ngirim bukti transfer, mohon ditunggu transfer otomatis setelah 30 menit katanya. Apa konfirmasi otomatis setelah 30 menit dari transfer. Nah, AI-nya ketika membaca gambar yang mirip seperti itu akan merespon. Nah, tapi kalau bukti transfernya anggap sama-sama dari BCA nih, dari BCA, nah itu cepat kebacanya. Tapi kalau orangnya beda-beda, dan dia tren ulang tergantung gambarnya. Hmm. Kalau si AI-nya ngirim gambar, tadi kan upload itu nggak ada itu ya? Oh nggak Nggak, ada, AI nggak ada ngerespon gambar Om. nggak bisa. Jadi di training dikasih knowledge katalog itu dia nggak bisa ngirim. Beda Om. Nah, eh, oh Om Verly kemarin yang ini ya, nunjukin Ya, yang nunjukin cekat.ai. Nah, di cekat.ai itu ya. Om, katalog itu hanya bisa di WhatsApp Business API. Tapi bukan katalog dia. Maksudnya ya ya foto-foto. Jadi kita masukin foto-foto produk gitu. Jadi bisa Mm-mm. ngirim fotonya gitu. Oh, di saat saat ini sih belum Om.
Oh, belum Masih bisa. belum gitu. Karena kemungkinan kalau misalnya training seperti itu ada URL foto. Oh, bisanya URL. Iya, jadi kalau misalnya Om ngirimnya file PDF nih, file PDF yang ada gambarnya, itu nggak dipecah. Hmm. Nah, berbeda kalau misalnya nanti yang penting update update balas chat itu terus berkelanjutan ya, walaupun update di belakang, Mm-mm. training itu selalu dilakukan ketika membalas, dibalas oleh manusia. Jadi contoh misalnya nanti sudah saya update, Om ada yang nanya katalog nih, Om tinggal balas, attach file gambar, kemudian teksnya, AI-nya belajar, next pertanyaan bakal dibalas dengan seperti itu juga. Hmm. Oke. Pengembangannya nggak ke situ, Mas, nanti. Apa? Pengembangannya nanti ke situ nggak? Bisa kirim langsung gitu nggak? Jadi nggak, biar nggak link maksudnya. Iya Om, itu tergantung update kita Om. Oke. Itu sih Baca. settingan ini. Om, kalau misalkan dibuka di HP itu pakai browser atau aplikasi tersendiri? Jadi buka di HP. Jadi teknologi kita itu namanya PWA Om ya, Progressive Web Application. Om buka dari browser Chrome. Nanti ketika Om login itu ada tertulis install. Om bisa install. Nah itu jadi berbentuk satu aplikasi sendiri. Gitu Om. Oke, terima kasih. Di ini juga di desktop juga. Jadi ketika ada yang login itu nanti ada icon di sebelah kanan itu untuk yang namanya install. Bisa diinstal di desktop juga. Ya, ya. Kalau di Safari ya, Safari itu kalau nggak salah saya di add to home kalau nggak salah. Baru dia jadi berbentuk sebuah aplikasi sendiri. Jadi bukan terinstall APK Om. Biar lebih ringan dan update-nya juga jauh lebih cepat. Kalau integrasi dengan DM Instagram atau DM Facebook itu ting- berdasarkan agent juga ya? Apa Om? Kalau integrasi Facebook, integrasi DM Facebook, DM WA, apa namanya, DM Instagram begitu. Oke, langsung saya kasih preview ya. Nah, nanti nge-lag lagi nih. Oke, eh yang jelas Om harus punya page Facebook yang terkoneksi dengan Instagramnya. Cara koneksinya gampang sekali Om. Ini Om langsung ke setting, kemudian ke Messenger, Om klik aja Start Synchronization. Oke, Opt-in to all current and future business, continue. Ini Om pilih page-nya. Atau Om mau pilih semua juga nggak apa-apa, karena kita unlimited. Nah, ini yang dipilih itu page. Instagram otomatis terkoneksi ketika Instagramnya itu Om linkkan account page-nya dengan Instagram tersebut. Jadi Instagram juga harus Instagram bisnis Om. Nggak Karena hanya multi mas Instagram layarnya bisnis mas. yang terkoneksi dengan page kan. Layarnya beda mas ini. Enggak, ini Hah? termasuk fitur yang gratis. Karena kalau kita dapatnya gratis, kita gratisin Om. Oh, Kan ini tinggal dikoneksi aja. Udah selesai gitu. oke. Ini paling paling gampang sih. Telegram juga gampang. Yang nggak ribet itu WA official sama WA unofficial. Itu sih Om. Mas, untuk trainingnya itu bisa pakai PDF ya? Bisa. Nah, itu kan berarti harus pakai model ChatGPT-nya mesti beda. Bukan ChatGPT yang 4.0 mini. PDF itu PDF hasil convert teks ya Om, bukan PDF gambar. Karena kalau PDF gambar nanti yang dibaca gambar.
Oh gitu. Jadi Pak meskipun Nah, pakai yang mini tetap dan bisa bawaan ya? ChatGPT 4o mini itu bisa ngerit gambar Om. Oh berarti cukup ya pakai yang mini aja Cukup, cukup ya? cukup Om. Jadi kalau kita punya artikel berupa PDF untuk misalnya knowledge, product knowledge gitu ya, berupa Ya, PDF, itu nggak masalah ya, pakai mini tetap bisa dibaca ya sebagai trainingnya ya. ya bisa Om. Kalau bisa malah yang simple-simple aja, product knowledge, kemudian company profile, kemudian tutorial, itu termasuk product knowledge lah ya. Product knowledge lebih ke marketing, tutorial lebih ke misalnya cara pakai. Cara pakai misalnya kan kalau misalnya produk-produk fisik, herbal itu ada cara pakai. Kayak layanan saya juga marketing ada tutorial ya cara pakai. Eh, selebihnya itu lebih baik di training berjalan. Artinya awal-awal banyak chattingan yang mungkin dihandle oleh manusia apabila dia belum tahu jawabannya. Nah, tapi ketika kita sudah jawab, dia bakal auto train sendiri. Gitu, Om. Itu sebaiknya berapa product knowledge itu dalam kan macam-macam ya ada kompro, ada product knowledge dan lain sebagainya itu dalam satu PDF atau dipecah-pecah. Bagusnya di ini aja Om, dipecah aja nggak apa-apa, biar ringan. Kalau ini saya show ini saya deh. Untuk produk knowledge saya itu cuman link dan hmm, Oh dia bisa baca link ya, Om ya. oh ya kan ada website Om. Bentar ya, saya share lagi. Nah, di sini Om bisa lihat settingan saya itu untuk URL itu landing page-nya. Ini landing page semua nih Om, termasuk link tutorialnya. Oke, kemudian ini juga bisa eh file XML itu apa sih? Lupa saya. XML itu kalau nggak saya untuk mendata semua website tuh. Nah, kalau untuk filenya justru saya ini email ini saya, email swipe saya. Jadi setiap produk itu kan saya biasanya buat buat email swipe nih atau add copy untuk penawaran-penawaran itu saya jadiin PDF. Saya doc dulu, saya jadiin PDF. Nah, itu yang saya training. Ini Om. Udah. Tapi itu Selebihnya saya ada trainingnya gambar memang ya, Om. berjalan. Nah, ketika ada yang tidak bisa dijawab, diminta human take over, kemudian saya take over, saya jawab, AI-nya langsung belajar. Tapi tadi Termasuk PDF-nya ada merevisi ya gambar Om. ya. Termasuk merevisi. Contoh, tadi saya beritahukan bahwa hari ini terakhir lifetime itu seharga 2 juta. Nah, untuk akun balas chat, besok itu harganya udah 2,5 juta. Sedangkan AI saya kan sudah di training itu. AI saya sudah di training harganya 2 juta. Nah, itu bakal saya revisi. Revisinya seperti apa? Bentar ya, Om. Nih, kan ini nih, harganya masih harga tahunan. Nah, ini bisa saya revisi. Eh, yang ini deh, berapa harga balas chat lifetime? Kenapa nggak update di promnya aja ya, Mas?
terlalu repot, Mas. Hmm. Nah, harga balas chat. Nah, ini udah menyalah ya. Biasanya saya revisi seperti ini. Harga balas chat lifetime 2.500.000 rupiah. Nah, ini promonya kan udah habis nih. Nah, jadi Mas tinggal tandai tren chatbot. Ini boleh di delete. Nah, tuh manusia yang jawab. Nah, nanti dia bakal retrain ulang tentang perubahan yang dibuat. Gitu. Itu auto sih retrainnya. Dia ngantri karena kan ada limit-limit dari AI-nya. Nih, oke. Tadi sudah saya update. Kemudian saya tanya lagi nih. Ini kan AI yang jawab ya. Nah, dia udah update harganya. Gitu, Om. Gampang lah untuk trainingnya karena kita bisa training sambil berjalan. Jadi kalau ada harga atau sesuatu yang dinamik, anggap promo tertentu, AI-nya udah belajar, terus kita ngerevisinya dari chattingan dan di take over oleh human. Gitu, Om. Mas, ini nomornya kalau ada di dalam grup, dia ngerespon nggak ya? Apa? Kalau nomornya ada di dalam grup gitu, ngerespon nggak dia? Nomornya apa, Mas? Nomor AI-nya masuk ke dalam WhatsApp grup. Oh, WhatsApp enggak. Kalau untuk grup enggak. Jadi di sini bisa dilihat ya. Di sini saya juga grup WA, terus ini grup Telegram ya. Kalau grup itu tidak pernah AI-nya ngerespon. Memang kita buat settingan seperti itu. Jadi hanya chat one to one saja yang AI-nya atau respon. Nah, kalau yang grup itu nggak bisa ngerespon, Mas. Oke. Grup tele atau grup WA. Karena yang bisa grup itu cuman Telegram dan WhatsApp. WhatsApp itu yang menggunakan one sender. One sender itu bisa ngebaca. Jadi chattingan grup WhatsApp itu masuk ke dalam ini, masuk ke dalam balas chat. Cuman AI-nya nggak akan ngerespon. Gitu. Termasuk grup-grup Telegram juga. Mas, saya kan pakai auto replay. Nah, bentrok nggak sih kalau pakai ini AI? Nah, Apa bisa auto di-exclude replay-nya nggak? dimatiin, Mas. Bisa ada fitur exclude nggak, Mas? Jadi yang misalnya apa auto replaynya keywordnya info gitu misalnya. Jadi kita di AI-nya di exclude kalau ada info itu diabaikan gitu, nggak dibalas sama AI.